Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Seringkali kita bertanya, apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita? Banyak orang berpikir bahwa Tuhan terutama menginginkan persembahan besar, ibadah yang megah, doa yang panjang, atau pelayanan yang terlihat rohani. Namun firman Tuhan dalam Mika 6 ayat 8 memberikan jawaban yang sangat jelas, sederhana, dan sekaligus menantang. Dalam Mika 6 ayat 8 tertulis, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Ayat ini bukan hanya berbicara tentang perbuatan lahiriah, tetapi tentang karakter hati yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita sebenarnya. Hari ini kita akan merenungkan 3 karakter utama yang Tuhan kehendaki. Pertama, berlaku adil. Kedua, mencintai kesetiaan ketika hidup dalam rendah hati di hadapan Allah. Nah, mari kita lihat yang pertama. Berlaku adil. Artinya hidup benar dalam relasi dengan sesama. Berlaku adil bukan sekedar berbicara tentang hukum atau pengadilan. Dalam Alkitab, keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan benar, jujur, dan penuh tanggung jawab. Bangsa Israel pada zaman Mika rajin beribadah saudaraku, mempersembahkan korban dan mengikuti ritual keagamaan. Namun di balik itu mereka menindas orang miskin, memanfaatkan yang lemah, dan hidup tidak jujur. Tuhan menegur mereka karena ibadah tanpa keadilan adalah ibadah yang kosong. Berlaku adil berarti jujur dalam pekerjaan dan usaha, tidak memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi, membela yang lemah, miskin, dan tertindas, tidak pilih kasih dalam memperlakukan orang. Sebagai orang percaya, keadilan harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya, jujur di tempat kerja, keadilan dalam keluarga, dan integritas dalam perkataan. Tuhan berkenan kepada umatnya yang hidup benar, meskipun tidak ada yang melihatnya. Yang kedua, mencintai kesetiaan, artinya hidup dalam kasih dan belas kasihan. Kata kesetiaan dalam ayat ini berasal dari kata Ibrani hesed, yang berarti kasih setia, belas kasihan, dan komitmen yang teguh. Ini bukan sekedar melakukan kebaikan sesekali, tetapi mencintai hidup yang penuh kasih dan kemurahan hati. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan tidak berkata lakukan kesetiaan, tetapi cintai kesetiaan. Artinya, kesetiaan harus menjadi bagian dari karakter kita, bukan kewajiban yang dipaksakan. Mencintai kesetiaan berarti mengampuni meskipun disakiti. Setia dalam relasi, keluarga, dan pelayanan. Menunjukkan kasih bukan hanya kepada yang baik kepada kita. Memiliki hati yang penuh belas kasihan seperti hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, Yesus sendiri menjadi teladan tertinggi dari hesed Allah. Ia mengasihi orang berdosa, menyembuhkan yang sakit, dan mengampuni bahkan mereka yang menyalibkan Dia. Tuhan rindu agar karakter Kristus nyata dalam hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karakter ketiga adalah hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kerendahan hati adalah kesadaran bahwa kita hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Orang yang rendah hati tidak meninggikan diri atau merasa paling benar, mau ditegur dan diajar oleh Tuhan, mengakui keterbatasan dan dosanya, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Kerendahan hati bukan berarti merasa rendah diri, tetapi menempatkan Tuhan di pusat hidup. Orang yang rendah hati tidak mencari kemuliaan diri, melainkan kemuliaan Tuhan. Seringkali kejatuhan rohani terjadi bukan karena kurang ibadah, tetapi karena kesombongan rohani. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus,
Dalam Mika 6 ayat 8 ini mengingatkan bahwa iman sejati selalu tercermin dalam karakter hidup. Tuhan tidak menuntut hal yang mustahil, tetapi Ia menuntut hati yang mau dibentuk. Berlaku adil berbicara tentang relasi kita dengan sesama, mencintai kesetiaan berbicara tentang sikap hati yang penuh kasih, hidup dengan rendah hati berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hidup saya mencerminkan keadilan Tuhan? Apakah kasih dan kesetiaan nyata dalam relasi saya? Apakah saya sungguh berjalan dengan rendah hati di hadapan Allah? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Sehingga hidup kita sungguh berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, salam pemenang dan lebih dari orang-orang menang.